Halo sahabat inovasi, berjumpa lagi bersama saya Yunda Lestari dari Studio Universitas Batu Raja dalam acara One Day One Innovation, tiada hari tanpa inovasi. Baik sobat inovasi, saat ini inovasi telah menjadi suatu keharusan bagi kita. Kita telah hidup berdampingan dengan inovasi, misalnya inovasi hasil teknologi baik itu dari informasi maupun teknologi hasil pangan. Untuk itu, kita harus lebih adaptif dan juga harus lebih inovatif. Dan hari ini kita telah kedatangan seorang inovator. Beliau adalah seorang peraih juara 2 inovator Sumatera Selatan pada tahun 2020 dan beliau juga merupakan seorang dosen di Universitas Batu Raja. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Batu Raja, yaitu Ibu Dr. Vivian Permatasari, SPMSI. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat Ibu datang Yuda. di podcast One Day One Innovation Terima kita. kasih. Baik Bu Vivi, kita mau ngobrolin soal inovasi nih hari ini. Baik. Kira-kira inovasi apa sih yang telah Ibu menangkan ya pada waktu kompetisi inovator pada tahun 2020. Baik, terima kasih Bu Yunda. Ya, silakan. Iya, kita membawa inovasi mengenai teknologi pengolahan limbah tahu tempe ya, limbah kedelai. Dari usaha tahu tempe itu 2 limbah yang dihasilkan. Yang pertama limbah padat, itu kita buat menjadi abon ampas kedelai. Kita kasih namanya AMLE, abon ampas kedelai. Oke. Kemudian limbah cairnya kita olah menjadi POC. Oh ini Bu ya. Organik cair. Sebagaimana kita ketahui, ini limbah ini selama ini hanya dijadikan pakan ternak saja atau dibuang begitu saja. Okay. Apalagi limbah cairnya itu kalau dibuang langsung ya, menimbulkan bau tidak sedap gitu. Ya, betul sekali. Sehingga Bu. ternyata setelah diolah ya, ini bisa mendatangkan atau menambah penghasilan keluarga bagi masyarakat di sekitar usaha tahu tempe tersebut. Oke, ini berarti dari limbah Bu ya? Iya, Limbah tahu dan tempe Bu ya? Iya, betul. Oke, biasanya dibuang atau mungkin pakan ternak aja Bu ya? Jadi sebetulnya begini ya, orang memandang sepele sekali tentang hasil buangan limbah ini gitu ya. Padahal sebetulnya dari limbah padat kedelai itu masih banyak mengandung vitamin dan protein. Ada serat pangannya di dalamnya, tetap masih ada karbohidratnya, lemak, protein ya. Sehingga kalau seandainya diolah secara baik, kemudian menghasilkan produk abon seperti ini ya, bisa dijual secara komersil. Itu untuk panganan sangat bergizi seperti itu. Iya, betul. Orang tidak akan menyangka bahwasanya ini diolah dari ampas limbah, limbah padat kedelai seperti itu. Oke. Baik Bu, apa kelebihan nih dari inovasi yang telah Ibu lakukan? Ya, yang pasti itu tadi ya, setelah diolah ya, seonggok limbah dari sampingan hasil industri tahu tempe yang kelihatan tidak berguna, justru mendatangkan keuntungan lebih. Ya. Nah ini kalau diolah per 10 kilo ampas kedelai itu bisa mendatangkan keuntungan sampai 5.600.000 per bulan. Kebetulan saya membuatkan rencana bisnis dan analisa ekonomi ya. Saya sangat tertarik dengan inovasi pengolahan limbah pangan ini gitu ya. Karena ini kalau kita tularkan ya ke masyarakat ya, setiap UKM yang mengolah mengolah beberapa bahan ya pangan yang menghasilkan hasil sisa ya, seperti tahu tempe ini ya, setelah diolah dan bisa dijual ya, dalam bentuk produk lain, ini dihitung analisa ekonominya, ini sangat menguntungkan Bu ya. Saya buat dalam buku ini nanti ini saya berharap masyarakat bisa membaca gitu ya. Di sini saya buat meraup keuntungan dari inovasi pengolahan limbah pangan ya, tentang rencana bisnis dan analisa ekonominya ada di dalam buku sini. Jadi hitungannya
tidak terlalu banyak ya Iya. untuk mengolah limbah pangan ini gitu ya. Hanya dibutuhkan keterampilan dan beberapa bahan tambahan. Setelah dihitung ternyata mampu menghasilkan hasil tambahan sekitar 5 juta. Oh, Iya, per apa Bu? Per bulan per itu satu Bu kali ya? produksi Oke. dalam 10 kilo limbah ya. Oke. 10 kilo Jadi sisa dari limbah dari padat. limbah Bu ya, dari Ya, limbah betul. dapat menguntungkan pastinya Betul, bagi betul. masyarakat. Kalau boleh tahu Bu, ini masyarakat di mana Bu? Gini, ini kita LPPM ada desa binaan ya. Ya. Saya di masa Covid seperti ini, saya sangat melihat penduduk di sana gitu ya, di saat harga karet sangat rendah gitu ya. Mhm. Kita harus berpikir tentang potensi apa yang bisa kita olah ya, yang ada gitu di sekitar kita. Nah, ini kebetulan di Batu Marta 1 ada sentra ya. Di sana ada sentra tahu tempe. Kemudian saya ajaklah melalui ibu-ibu PKK-nya untuk mengolah ini seperti itu ya. Dan harus packingnya memang harus bagus. Ya, packagingnya Bu ya. Supaya bisa dijual, Dipasarkan Bu ya. dipasarkan dengan baik seperti Iya. itu. Bagus. Jadi packagingnya lebih menarik gitu ya, menarik Jadi masyarakat. kita latih juga mereka untuk memasarkannya secara online, Ya. membuatnya memasarkannya secara online di Instagram ya, Facebook begitu seperti Artinya itu. di sosial media juga Di Bu sosial ya. media, sehingga tidak hanya dijual di Kecamatan Lubuk Raja atau di Batu Raja gitu. Bisa orang-orang bisa memesan ini melalui Shopee seperti itu. Oke, berarti ini awal muasalnya itu dari desa binaan dulu Bu ya, dari desa binaan alhamdulillah LPPM. kita LPPM banyak menjalin kerjasama ya. Ini Bu Yunda berkaitan dengan Kampus Merdeka, kita membutuhkan peran perguruan tinggi lebih nyata di masyarakat, sehingga betul. saya ajak teman-teman dosen ya dan mahasiswa untuk terlibat langsung, benar sekali, menyentuh langsung ke desa gitu ya. Selain ada desa binaan, kita juga membina BUMDes, ya, UMKM, sehingga beberapa produk yang mereka hasilkan juga bisa dipasarkan. Kita punya Unbaramat kebetulan ada sehingga bisa Unbaramat. didaftarkan, kita MOU dengan mereka dan kita masukkan produknya di Unbaramat. Di Unbaramat, jadi dipasarkan di Unbaramat betul. juga. Artinya sinergi Bu ya antara dosen, mahasiswa juga dengan masyarakat. Jadi peran perguruan tinggi itu nyata sekali Bu ya. Selain itu juga kita menggandeng Balitbang Daoku ya untuk Bank Inovasi. Ya, sehingga One Podcast One Innovation seperti ini itu akan merangkul teman-teman dosen di Unbara untuk terus berinovasi dan memiliki kreasi gitu. Menularkan ilmu dan teknologi ke masyarakat. Jadi dosen juga banyak Bu ya, dosen di Unbara ini punya inovasi-inovasi. Jadi kemarin kebetulan ada 10 tim yang diturunkan untuk seleksi inovator. Saya sangat surprise, alhamdulillah ternyata Unbara satu-satunya perguruan tinggi swasta yang bisa masuk ke semifinal dan kemudian dari 10 itu Bu ya? Iya, juara satunya dari Unsri, juara 3-nya dari Unsri. Oke, jadi duanya dari Unbara Ibu sendiri. Ya, luar biasa. Kita satu-satunya perguruan tinggi swasta yang bisa mensejajarkan diri ya dengan perguruan tinggi lain di Sumatera Selatan. Wah, bangga sekali kita ya sebagai warga Universitas Batu Raja. Saya harap sih untuk berikutnya akan lebih banyak teman-teman. Iya, betul Bu. Yang berinovasi juga. Terus berinovasi. Oke, Bu Vivi, ini saya ada pertanyaan. Langkah apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk terus bergerak dalam menguatkan ya pendapatan masyarakat di desa binaan, meningkatkan lah mungkin Bu ya? Yang pasti seperti ini ya, kita harus mampu mendampingi mereka gitu ya. Saat ini saya mendampingi mereka untuk memasukkan beberapa proposal gitu ya ke beberapa perusahaan swasta dan BUMN. Cuman memang kondisinya karena banyak dana CSR yang sedang dialihkan untuk dana COVID gitu ya, sehingga kita harus lebih sabar gitu ya, menanti gitu. Yang pasti itu tadi, kita harus terus mendampingi mereka ya, kemudian
membimbing mereka gitu untuk pemasarannya seperti Iya. itu ya. Iya Sehingga- betul Bu. Iya, sehingga mereka Meningkat ya pendapatannya lebih Bu. paham gitu seperti itu. Tidak hanya menjualnya secara manual Iya. seperti yang mereka lakukan. Iya selama betul. ini, gitu. Jadi selama ini mungkin hanya menjual di daerah tempat mereka Iya, saja seperti Bu ya. betul. Padahal kita Dan punya dengan kemasan apa adanya. iya kemasan apa adanya. Nah itu didampingi Bu ya. Harus Jadi didampingi. apa pengemasan yang baik, promosi juga Iya, baik. betul. Jadi bisa meningkatkan pendapatan. Betul. Baik. Betul Bu Minda. Oke, Ibu satu lagi nih harapan-harapan apa yang ingin Ibu raih selanjutnya khususnya untuk Universitas Batu Raja? Iya. Harapan saya semua MOU yang sudah kita usahakan ya melalui LPPM dengan pihak Pemdes, dengan Balitbangda Oku gitu ya, dengan beberapa perusahaan swasta yang kita masukkan beberapa proposal untuk membantu masyarakat desa binaan itu bisa terwujud seperti itu. Jadi kepedulian kita terhadap masyarakat itu nyata Iya. seperti itu. Jadi sesungguhnya apalagi di masa Covid seperti ini tidak akan ada lagi masyarakat yang terlalu kesulitan Iya. gitu ya berkaitan dengan pendapatan keluarga. Apabila mereka bisa lebih jeli ya dan bisa lebih kreatif dalam mengolah semua yang ada ya sumber daya yang ada di Iya. sekitar mereka seperti itu. Jadi mengolah sumber daya yang ada seperti itu Iya. Bu ya. Padahal misal nih mereka sumber daya atau komoditi unggulannya mungkin Bu ya ada, betul. cuman untuk mengolahnya itu kurang paham mungkin Iya, masyarakat betul. desa. Betul Jadi sekali. peran-peran dosen dan juga mahasiswa di sini sangat berperan penting sekali Bu Betul. ya. Itulah letak kampus Merdeka itu. Iya betul sekali. Berhubungan sekali dengan kampus Merdeka Bu ya. Betul Bu Yunda. Artinya Unbara mendukung sekali program Kampus Merdeka seperti itu Harus. Bu ya. Ya, baik. Itu saja mengenai inovasi kita hari ini. Terima kasih Bu Vivi untuk Terima kasih. bersedia di Sama-sama. wawancara di podcast One Day One Sama-sama. Innovation dari Universitas Batu Raja. Jadi baik sahabat inovasi, sangat menginspirasi sekali inovator kita hari ini Ibu Dr. Vivian Permatasari. Jadi mengolah dari limbah itu dapat dijadikan produk-produk unggulan seperti ini Bu ya. Iya. Dan ini tentunya dapat meningkatkan juga pendapatan bagi masyarakat setempat yang tadinya tidak tahu bahwa limbah itu mungkin selama ini hanya dibuang atau hanya dijadikan saja sebagai pakan ternak. Namun saat ini bisa dibuat produk inovasi seperti ini. Sangat menginspirasi Bu ya. Baik Bu Vivi, terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Bu Vivi sebelum kita tutup podcastnya hari ini. Iya. Buat teman-teman semuanya jangan pernah takut untuk mencoba. Iya. Terus berkreasi dan berinovasi. Apapun yang kita tularkan ke orang lain, apabila itu bisa berguna Iya. bagi banyak orang, ya bagi kemaslahatan orang banyak, itu sangat baik. Jangan takut mencoba Bu ya. Jangan takut mencoba. Ini kadang udah takut duluan jadi nggak dicoba gitu. Jadi kita Kalau nggak tahu. punya ide-ide tidak dituangkan, Iya. ya tidak akan terjadi apa-apa. Iya, gitu betul ya. sekali. Harus Baik, diwujudkan. Iya, sahabat inovasi. Jadi diingatkan lagi nih oleh Ibu inovator kita hari ini jangan takut mencoba. Baik sahabat inovasi, demikianlah podcast kita hari ini One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi bersama inovator Sumatera Selatan, Ibu Dr. Vivian Permatasari. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Salam inovasi.